Ketika istri gendut berubah langsing setelah disia-siakan part 20. "Ah, ibu nih ngerjain saya," protes Nena dengan mimik bercanda. Levia tak berhenti tertawa. "Enggak apa-apa toh sekali-kali. Ngomong-ngomong kok lama banget di toilet, Bu Ras?" Nena tersenyum-senyum. "Ketemu kawan lama, Bu." "Loh, siapa?" "Itu loh, Bu, Danton yang baru." "Om Fatur, Danton yang baru selesai sekolah capai itu?" "Iya, Bu, yang kita lihat pas pulang dari dermaga. Sudah selesai pindahan ya beliau, Bu." "Atuh sudah mulai masuk dinas juga kok, Bu Raswan." "Kudet nih." "Kudet apa itu, Bu?" "Kurang update." Nena tertawa. "Bisa saja, Bu. Saya tiap hari pusing mikirin materi untuk nge-live, Bu." Levia jadi teringat vlog majalah dewasa yang dialihkan menjadi konten YouTube. "Nanti aku bantu cari master deh." "Sungguh, Bu." "Aduh, Bu Dangki memang paling baik sedunia." Keduanya tertawa kecil bersamaan tanpa peduli menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar. "Pak Fatur itu duren sawit loh, Bu Ras." "Duren sawit? Maksudnya apa, Bu?" "Duda keren, so sweet," canda Levia. Mereka berdua tertawa kecil lagi. Dari kejauhan, Raswan memandang heran sekaligus takjub. "Sejak kapan Nena akrab dengan istri perwira?" Levia menyenggol tangan Nena. "Sudah sepi yang salaman, kita ngucapin selamat ke mempelai dulu aja yuk, Bu Ras," ajak Levia. "Siap, Bu." Baru akan berdiri, rombongan Bu Rompis CS datang. "Selamat pagi, Bu," sapa Bu Rompis ke Bu Dangki. "Hai Bu Rom, makin bohai aja, pasti kerjaan Pak Rompis ini," kelakar Levia yang sudah berdiri. Bu Rompis dan teman-temannya tertawa. "Duh, lihat Bu Dangki sama Tante Nena jalan, bikin iri kayak lihat lukisan dua bidadari," decak kagum Bu Rompis. "Jadi pengen langsing kayak Tante Nena, tapi nggak sanggup, Bu. Saya lari 1 blok saja sudah terkencing-kencing," jujur Bu Rompis dan membuat Levia serta Nena tertawa. "Nggak apa-apa, yang penting Bu Rompis sehat dan Pak Rompis tetap cinta," balas Levia. "Wah, pasti, Bu, kalau Pak Rompis mau badan saya melar kayak apa juga nggak masalah. Yang penting servisnya katanya," kelakar Bu Rompis lagi dan membuat ibu-ibu tertawa geli. Rombongan mereka jadi pusat perhatian karena paling heboh. Para pria yang duduk di ujung termasuk Raswan juga memandang ke ibu-ibu itu, terutama ke arah Nena. "Enggak kayak tetangga di belakang rumah, istri gemuk disia-siakan, sekarang udah aduhai baru nyahok kan," tukas Bu Rompis lagi. Nena tahu yang dimaksud adalah dirinya dan Raswan, namun dia tak tersinggung. Tahu bagaimana Bu Rompis selama ini banyak dimintai bantuan olehnya. Tahu juga masalah rumah tangganya. Bahkan mungkin satu asrama sudah tahu masalah Nena dan Raswan. "Hus, hardik Bu Bandi, nanti kedengaran Om Ras loh." "Biarin aja sewot saya," ucap Bu Rompis sambil melirik sinis ke Raswan. Dia udah menganggap Nena kayak adiknya, nggak terima kalau Nena diperlakukan seperti itu. Bu Rompis memegang bahu Nena. "Duh, kalau sekarang Tante Nena, adik saya ini cantik luar biasa. Kalau aku cowok, aku kekepin terus di rumah." Mereka tertawa lagi membuat heboh gedung pernikahan. Nena tertawa kecil saja. Dia bukan tipe tersinggungan. Yang mendukungnya justru banyak, apalagi saat tahu dirinya adalah seleb zigzag Misna. Fans semakin bertambah. "Ayo Bu Rom salaman dulu sama pengantinnya," ajak Levia. Bu Rompis mengangkat tangan. "Duh, maaf Bu, itu melanggar tradisi kalau kami ini ya," ucap Rompis seraya menunjuk 3 teman bohainya. "Pantang untuk salaman sama pengantin dulu. Yang benar itu kalau datang ke tempat nikahan, makan dulu, udah kenyang, salaman, selfie-selfie, baru deh pulang mohon izin." Levia geli dengan prinsip Bu Rompis CS. "Bilang aja kalau Bu Rompis takut kehabisan makanan kan, makanya makan dulu," tebak Levia. "Ibu suka bener deh jadi malu," balas Bu Rompis dengan wajah tersipu. Nena juga senang kalau ada Bu Rompis jadi ramai. Ada yang melihat ke sini mulu loh." "Lihat ke Tante Nena," bisik Bu Rompis. Siapa?" tanya penasaran Levia. "Arah jam 9, Bu," lanjut Bu Rompis sambil berbisik-bisik. Nena juga penasaran dan melihat arah jam 9, tetapi hanya ada deretan ibu-ibu. Levia juga protes. "Mana arah jam 9? Emak-emak semua itu, Bu Rom." Maaf Bu, salah, kalau dari arah Bu Dangki arah jam 3, hehe." Bu Rompis nyengir. Spontan Nena dan Levia melirik pelan-pelan, begitu juga teman-teman Bu Rompis lainnya. "Mas Fatur," gumam Nena. Aku nggak mau GR dulu, Om Danton yang baru ya," komen Levia. "Siap Bu, dari tadi ngeliatin kesini mulu, kalau ngeliatin saya kan nggak mungkin, saya telan ntar,"
Kelekar Bu Rompis. Nena dan Levia tak berhenti tertawa. Kalau lihat ke saya juga nggak mungkin, saya dan Om Fatur kan sudah biasa ketemu, tetangga sederet, balas Levia seraya melirik ke Nena. Tersangkanya cuma Misna. Wajah Nena merona. Enggak lah Bu, kebetulan aja mungkin lihat ke arah sini. Sanggah Nena tidak mau GR dan menimbulkan gosip lain. Widih, gosip baru nih, bertambah fun Misna. Seru senang Bu Rompis. Bu Rompis jangan ngomong yang enggak-enggak, sungkan Nena. Bu Dangki jadi salaman ke pengantinnya. Jadi Bu Ras, hayu cus, balas Levia. Bu Rompis mencegah, tunggu Tante Nena, sebelum ke sana foto bareng dulu yuk, mumpung ketemu seleb ZZ. Nah iya betul, sahut Levia yang merasa ini waktu yang tepat bagi Nena untuk semakin menunjukkan pesonanya, mumpung Raswan dan Fatur bersamaan sedang melihat ke arah Nena. Hebohnya geng Bu Rompis, foto-foto membuat ibu-ibu yang lain juga ingin berfoto dengan Misna, termasuk teman-temannya Raswan. Nena sebenarnya tidak terbiasa dengan status barunya sebagai selebritis zigzag, tapi dari kejauhan Levia menyemangati. Di tempat berbeda, Fatur yang duduk bersama perwira lain juga tersita perhatiannya pada Nena. Heran dengan orang-orang yang meminta foto bersama. Kenapa pada minta foto bareng ke Mbak yang pakai baju putih itu? Tanya Fatur ke anggotanya yang duduk di belakang. Tak langsung mengakui kenal sama Nena agar tak menimbulkan gosip. Mbak Nena itu seleb aplikasi ZZ dan followersnya banyak. Fatur mengangguk-ngangguk. Oh begitu rupanya. Usai acara, Nena dan Levia menukar kupon souvenir di panitia pernikahan di meja depan gedung. Jadi kan Bu Ras pulang bareng saya? Raswan muncul secara tiba-tiba di sebelahnya. Maaf Bu, biar Dek Nena pulang bareng saya, sela Raswan. Levia mengangguk. Ia tersenyum pada Nena dan Raswan. Iya silahkan saja, bukan begitu Bu Ras. Nena enggak terkejut dengan kehadiran Raswan yang masih dianggap suaminya. Iya Bu. Levia meninggalkan mereka berdua, mengedipkan mata pada Nena, memberi kode dan membuat Nena semakin terheran. Apa ya maksud Bu Dangki? Enggak ngerjain saya lagi kan? Ayo Dek, Davis ikut siapa? Mereka berdua berjalan pelan menuruni tangga gedung. Aku titipin ke gurunya, temanku juga. Oh oke, sekalian kita jemput Davis. Sejujurnya ada perasaan sedikit senang ketika Raswan tiba-tiba mengajaknya pulang bersama, hingga sebuah suara ton handphone membuyarkan sedikit kesenangan itu. Raswan pucat antara sungkan pada Nena setelah mengetahui ada chat WA masuk dari Reviga yang meminta dijemput di suatu tempat. Sekilas, Nena melirik layar HP suaminya. Di sudut hatinya muncul rasa kecewa. Raswan dalam kebingungan menunjukkan gelagatnya yang beberapa kali menggaruk ataupun mengusap belakang lehernya. Ya sudah Mas, kalau memang ada acara lain silahkan pergi dulu saja, ucap santai Nena. Raswan gugup bimbang. Dek, aku jadi nggak enak. Sebenarnya kesal juga sama sikap suaminya yang nggak konsisten. Tapi ketika ia melihat peluang bagus di depan mata, Nena malah tersenyum manis. Nggak apa-apa, saya pulang bareng Mas Fatur saja. Nena melambai pada Fatur yang berjalan ke parkiran mobil. Mas Fatur, panggilnya. Fatur menoleh semeringah ketika tahu panggilan itu adalah Nena. Hai Nen, pulang bareng ya? Ujar Nena dari kejauhan. Fatur melambai, kemarilah. Dalam keheranan Raswan, Nena pamit dengan senyum menawan. Aku pulang dulu ya sama Mas Fatur, ujarnya ke Raswan dengan nada senang, kemudian berjalan cepat meninggalkan Raswan. Raswan melotot, cepat sekali dia jalannya. Nena melangkah percaya diri ke arah Fatur. Sudah bisa dibayangkan bagaimana heran dan kagetnya Raswan, bagaimana bisa Dek Nena kenal sama Danton baru itu. Panggil emas lagi, gumam Raswan dalam hati. Di parkiran yang sama, Levia yang berada di dalam mobil menyaksikan semua. Ia tertawa geli. Bu Raswan dan Om Raswan, dasar, bersambung. Lanjut di part 21 ya.